Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu Guru Mata Pelajaran Bahasa Indonesia dan rekan-rekan seperjuangan kelas 12 yang saya cintai serta banggakan. Pada pertemuan ini, saya Sinta Jasmine akan menyampaikan opini saya terhadap maraknya kasus perundungan di Indonesia, khususnya pada jenjang pendidikan. Indonesia darurat kasus perundungan di lingkungan sekolah. Hal ini terbukti dengan maraknya kasus perundungan di tiap-tiap sekolah Indonesia, khususnya pada jenjang SMA. Hal ini memiliki dampak yang signifikan terhadap diterapkannya proses pembelajaran yang menggunakan kurikulum merdeka. Dengan adanya kurikulum merdeka ini, yang memuat beberapa nilai karakter Pancasila, ternyata tidak begitu berdampak yang signifikan bagi sekolah. Merdeka Belajar merupakan kurikulum yang mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, bahkan dalam proses pembelajaran. Dalam kurikulum ini, pendidik menjadi fasilitator sebagaimana siswa-siswi menjadi pelaksana. Benar adanya pendidikan karakter yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila seharusnya dapat mengoptimalkan kasus perundungan minim terjadi di lingkungan sekolah. Kurikulum mereka ini memuat beberapa nilai-nilai karakter Pancasila, seperti halnya beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, serta berkebinekaan global. Dari kedua nilai tersebut, seharusnya pemerintah dapat mengoptimalkan tingginya angka perundungan di satuan pendidikan ini. Pada dasarnya, kurikulum ini tidak ada pada semua sekolah. Dari sini, kita dapat melihat pemerintah memfokuskan kurikulum ini kepada beberapa sekolah saja, yang mana sekolah terpilih pun masih sangat tinggi angka perundungan di lingkungan sekolahnya. Jangan pandang sebelah mata adanya kasus perundungan ini. Anak bangsa ingin diadili, bukan ingin dihakimi. Anak bangsa bukan rumah yang hangat, bukan rumah yang hampa. Seharusnya pemerintah mengambil langkah yang bijak, dapat mengurangi sedikit persentase perundungan di Indonesia. Tidak ada pengurangan, namun adanya penambahan. Anak-anak bangsa yang pergi ke sekolah justru mendapatkan perlakuan yang tidak baik di lingkungan sekolahnya. Dia dihina, dibentak, dikucilkan, bahkan diperintah layak kerja paksa pada zaman penjajahan. Secara tidak langsung, anak bangsa kita sendiri sudah menyamai hal-hal yang dilakukan penjajah pada zaman dahulu. Sudah seharusnya sebagai tanggung jawab bersama, kita adalah bangsa Indonesia yang memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang mana mengandung makna berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. Semboyan tersebut sudah mencakup memaknai bahwa bangsa Indonesia tercipta dan terlahirnya dengan adanya perbedaan. Namun perbedaan itu yang menghangatkan bangsa. Tuhan menciptakan perbedaan untuk hambanya saling menghargai, bukan saling menghakimi. Sudah seharusnya pendidikan karakter digebiarkan untuk anak bangsa yang lebih beretika karena etika merupakan kunci keselamatan. Implementasi kurikulum mereka terkait dengan maraknya kasus perundungan di Indonesia merupakan hal yang sangat signifikan. Pemerintah terlalu memfokuskan dengan pemberdayaan kurikulum mereka ini dengan melupakan isu-isu yang beredar mengenai perundungan. Tidak semestinya pemerintah memikirkan terjebak oleh satu jalan yang lurus. Mereka seharusnya bisa berbalik arah dan tidak melihat betapa adilnya korban-korban yang mengakhiri pendidikannya karena kasus perundungan secara verbal. Implementasi kurikulum mereka merupakan hal yang baik, bahkan bisa menjadi acuan generasi emas yang terbentuk di tahun 2045. Menurut saya, kurikulum merdeka bisa menjadi tolak ukur untuk mencegah maraknya kasus perundungan di lingkungan sekolah. Namun, hal ini berbalik ala proses pemberdayaan pendidik pada siswa-siswi. Merdeka Belajar akan terimplementasi bila mana pendidik bisa mengarahkan anak bangsa menjadi lebih berkarakter baik sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan. Bila adanya kekurangan, mohon dimaafkan, dan bila adanya kelebihan, mohon untuk dimanfaatkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.